Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rancangan PPT yang saya sudah buat pada mata kuliah komputer dalam pengajaran fisika. Adapun pada slide pertamanya yaitu saya menuliskan nama mata kuliahnya yaitu komputer dalam pengajaran fisika. Terus materi yang saya akan bahas yaitu hukum-hukum Newton, terus nama dan NIM. Itu pada slide pertamanya. Slide kedua. Nah, di sini pada slide kedua ini saya menuliskan langkah-langkah pembahasan dari PPT yang saya buat. Yang pertama itu saya menuliskan topiknya, terus langkah kedua saya menjelaskan persepsi dari hukum-hukum Newton, terus tujuan pembelajaran dari hukum-hukum Newton, terus ada juga yang ketiga yaitu peta konsep, dan yang keempat itu ada yang termasuk hukum-hukum Newton itu apa-apa saja. Ada berapa hukum Newton? Nah, di sini ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Selain itu juga, pada setiap slide yang saya bahas ntar, ada juga di bawahnya itu saya sudah sediakan kolom untuk home, back, dan next. Nah, dari setiap kolom ini mempunyai fungsi masing-masing, yaitu ketika kita mengarahkan kursor ke kolom next, maka kita akan diarahkan ke slide berikutnya. Dan ketika kita mengarahkan kursor ke kolom back, maka kita akan diarahkan ke slide sebelumnya. Begitu juga dengan yang home ini, ketika kita mengarahkan kursor ke home, maka kita akan diarahkan kepada slide pertama dari PPT yang kita bahas. Itu fungsi dari ketiga tombol ini. Dan ketiga tombol ini berada pada setiap slide yang saya bahas. Itu fungsinya untuk mempermudah kita ketika akan membahas materi. Oke, kita lanjut. Nah, langkah yang pertama yaitu apersepsi. Nah, apersepsi ini sesuai dengan materi yang kita bahas. Karena saya di sini membahas tentang materi hukum Newton, maka apersepsinya itu berkaitan dengan hukum Newton. Nah, di sini apersepsinya, mengapa pada saat di dalam mobil tubuh kita akan bergerak ke depan ketika mobil itu direm mendadak? Mengapa terjadi demikian? Nah, jawabannya adalah karena ketika kita berada dalam mobil yang bergerak lurus, kita dikatakan berada di dalam keseimbangan. Ketika mobil berhenti mendadak, gaya yang bekerja tidak seimbang lagi, sehingga tubuh kita itu akan terasa terdorong ke depan. Nah, sekarang yang kedua yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama di sini yaitu yang pertama menjelaskan hukum-hukum Newton tentang gerak dengan benar. Terus tujuannya yang kedua yaitu menentukan besaran-besaran fisika dalam hukum Newton dengan benar. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan hasil percobaan tentang hukum-hukum Newton. Itu merupakan yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang ketiga di sini ada peta konsep. Nah, peta konsep ini yang pertama itu topik umumnya yaitu hukum Newton. Terus di hukum Newton ini ada beberapa bagian, ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada juga hukum 3 Newton. Nah,
Hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Nah, hukum kelembaman ini menyatakan bila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Nah, sifat benda pada hukum 1 Newton yaitu yang pertama, benda akan tetap diam. Dan yang kedua yaitu benda yang bergerak lurus beraturan tetap bergerak lurus beraturan. Itu adalah sifat dari hukum 1 Newton. Nah, yang kedua ada hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini menjelaskan kaitan antara gaya, massa, dan percepatan. Nah, ketiga topik ini mempunyai hubungan dalam rumus, yaitu A sama dengan F per M, di mana A adalah percepatan, F adalah gaya, dan M adalah massa. Nah, itu adalah hukum 2 Newton. Sekarang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini disebut juga dengan hukum aksi-reaksi. Ini ya, menyatakan gaya reaksi sama besar dengan gaya aksi. Jadi sifat benda di sini dia gaya reaksi itu sama besar dengan gaya aksi yang diberikan. Itu seperti itu dia. Setelah habis peta konsep. Nah, pertama dulu kita bahas tentang hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton itu berbicara tentang benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Atau sigma F sama dengan 0, di mana sigma F itu adalah resultan gaya. Nah, coba kita lihat gambar di samping ini. Gambar yang ini. Nah, gambar di samping adalah sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap tidak berubah. Ini adalah contoh mobil yang berada dalam kecepatan tetap. Jadi ini termasuk pada hukum 1 Newton. Itu seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada contoh penerapan inersia atau hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita berada dalam mobil yang bergerak lurus, kita dikatakan berada dalam keseimbangan. Artinya, resultan gaya-gaya yang bekerja jumlahnya 0. Ketika mobil berhenti mendadak, gaya yang bekerja tidak seimbang lagi sehingga tubuh kita akan terasa terdorong. Nah, coba teman-teman lihat gambar di samping ini. Gambar di samping ini menunjukkan adanya hukum inersia atau kelembaman, di mana mobil yang pertama ini atau yang berwarna merah, ketika dia menabrak mobil yang warna kuning, otomatis barang yang ada di atas mobil yang warna merah ini akan terlempar ke depan. Itu artinya karena sifat benda di atas mobil merah ini memiliki sifat inersia atau kelembaman. Ketika ada sesuatu yang mengakibatkan dia berhenti, maka benda-benda ini akan terdorong ke depan. Itu adalah penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sekarang kita masuk pada hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini berbicara tentang suatu benda yang diberi gaya atau resultan gaya, maka akan mempengaruhi besaran-besaran lain dalam fisika, yaitu
massa benda dan percepatan yang dialami benda. Coba kita lihat bersama gambar yang di samping ini. Gambar di samping itu adalah seorang anak mendorong atau menarik sebuah gerobak yang massanya 5 kg dengan gaya 2 Newton, maka percepatan gerobak semakin cepat. Tetapi ketika anak tersebut menaruh benda yang massanya 3 kg di atas gerobak, maka ketika gerobak ditarik atau didorong dengan gaya yang sama, maka percepatan gerobak itu semakin lambat, dikarenakan karena ada pertambahan massa di atas gerobak dari yang awalnya 5 kg terus ditambah 3 kg, maka akan semakin lamban dia berjalan. Itu seperti itu. Berarti di sini ada perubahan kecepatan. Nah, jadi sifat benda pada hukum 2 Newton ini yaitu yang pertama, percepatan benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya. Terus yang kedua, percepatan benda berbanding terbalik dengan massa. Atau A sama dengan sigma F per M, di mana sigma F adalah resultan gaya dengan satuannya Newton, A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa satuannya kilogram. Nah, sekarang kita masuk pada hukum 3 Newton. Jadi hukum 3 Newton adalah setiap ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, di sini juga ada salah satu contoh gambar di samping ini. Ini adalah contoh hukum 3 Newton. Nah, di mana di situ terdapat seorang anak yang mendorong tembok, di mana tembok merupakan benda yang diam. Di situ terjadi gaya aksi dan reaksi, namun berlawanan arah. Nah, kita lihat di sini, ketika anak ini mendorong tembok ke depan dan arah gayanya itu ke arah kanan, maka tembok ini memberikan gaya yang sama kepada anak ini, tetapi arahnya itu berlawanan. Dia arahnya ke kiri, sehingga ini dikatakan sebagai gaya aksi reaksi dan termasuk dalam hukum 3 Newton. Itu merupakan contoh konkret yang bisa kita ambil untuk bisa membawa kita kepada materi ini agar kita lebih paham. Nah, sekarang di sini rumus dari hukum 3 Newton itu ada sigma F aksi sama dengan sigma min sigma F reaksi. Kenapa min? Karena arahnya itu berlawanan. Nah, karena semuanya tadi kita sudah bahas materi hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal di sini ada sebuah mobil dengan massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Mobil tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti dalam waktu 0,2 sekon. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil tersebut selama tabrakan. Nah, kita langsung jawab. Langkah pertama yaitu kita mencari apa yang diketahui dalam soal. Yaitu ada M, yaitu massanya 1000 kg, terus waktunya itu 0,2 sekon, terus kecepatan akhirnya itu 0 meter per sekon, kecepatan awalnya itu 72 km per jam. Karena ini masih kilometer per jam, kita ubah ke meter per sekon, jadi 72 kali 1000 meter dibagi dengan 3600 sekon, sehingga hasilnya 72
72.000 meter dibagi dengan 3.600 sekon, hasilnya 20 meter per sekon. Nah, setelah kita sudah diketahui, sekarang kita masuk pada rumus kecepatan akhir, atau Vt sama dengan V0 plus minus At. Kecepatan akhirnya tadi 0 meter per sekon, terus kecepatan awalnya 20 meter per sekon, dikurang dengan A, karena ditanya itu adalah A, dikali dengan 0,2 sekon. Jadi 0,2 sekon pindah ke ruas kiri, jadi positif 0,2 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi A sama dengan 20 meter per sekon dibagi 0,2, hasilnya 100 meter per sekon. Jadi percepatan yang dialami mobil tersebut adalah 100 meter per sekon. Terus sekarang kita langsung masuk pada rumusnya. Sigma F sama dengan M kali A. Massa dikali dengan percepatan. Massanya tadi 1000 kg dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 100.000 Newton. Maka gaya yang bekerja pada mobil tersebut selama tabrakan yaitu 100.000 Newton. Oke, sekarang kita masuk pada contoh atau contoh inersia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tombol baru ya, ada LKS di sini. Ketika saya mengarahkan kursor di LKS ini, otomatis nanti kita akan diarahkan ke LKS yang kita sudah buat di dokumen kita. Jadi ini fungsinya. Ada yang namanya ini, biar teman-teman lebih lihat, ini ada kolom LKS ya. Jadi ketika kita mengarahkan kursor di sini, artinya kita diarahkan ke dokumen LKS-nya. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat video percobaan hukum 1 Newton. Nah, di sini kertas yang ditarik secara pelan. Kita lakukan secara berulang-ulang dan tulis apa yang terjadi pada LKS. Ini ya yang ditarik pelan. Nah, ini kejadian yang kedua ketika kita menarik kertas itu secara cepat. Nah, ketika kita menarik pelan dan menarik cepat ada perbedaannya. Tadi ketika kita menarik kertas itu secara pelan, koin di atas kertas juga ikut tertarik. Nah, ketika kita menarik secara cepat, maka koin ini dengan sendirinya langsung masuk ke dalam gelas. Itu artinya ada yang namanya hukum inersia yang kita sudah bahas tadi di hukum 1 Newton. Nah,
sekarang kita masuk pada latihan soal. Nah, ini adalah soal esai yang dikerjakan oleh siswa nanti ketika kita menjelaskan PowerPoint. Di sini ada dua esai ya dikerjakan. Nah, di sini pilihan ganda ini. Nah, di pilihan ganda ini soalnya bila resultan G yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah itu. Jawabannya di sini kita coba tekan yang E. Ketika kita mengarahkan kursor ke option E, maka kita sudah secara langsung mengetahui bahwa jawaban kita itu salah. Begitu juga dengan option D, jawaban juga kita salah dengan munculnya boneka yang ada di sini. Ntar coba teman-teman lihat ketika saya menekan option C, maka muncul. Nah, ketika kita mengarahkan kursor ke jawaban yang benar, maka yang terjadi adalah ya itu jawaban kita, artinya jawaban yang kita pilih itu adalah benar. Itu seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Oke, soal yang kedua itu sebuah benda yang semula diam bergerak dengan percepatan tetap selama 10 sekon. Jika jarak yang ditempuh 50 meter dan massa benda 5 kg, maka besar G yang bekerja adalah kita coba jawaban H ya. Jawaban kita salah. C juga masih salah. C juga masih salah. Itu juga dengan D. Berarti jawaban yang benar itu adalah option E. Oke, kita lanjut. Nah, soal yang ketiga, sebuah truk dengan massa 2 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 sekon. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah option D. Ketika kita mencakar, nanti hasilnya adalah 200.000 Newton. Nah, kita coba jawaban D. Jawaban kita dinyatakan salah di sini. Kita sudah langsung mengarahkan kursor ke G, maka akan muncul bahwa jawaban kita itu benar. Oke, begitu juga dengan nomor 4 ini, hukum gerak Newton dapat menjelaskan semua aspek tentang pastinya gerak benda ya. Nah, sama juga dengan soal yang kelima ini. Sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 meter per sekon kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Jadi jawaban yang benar di sini adalah 2 ton. Ketika kita mencakar, hasilnya nanti adalah 2 ton. Jadi ketika kita sudah salah pilih option, maka otomatis jawaban kita dinyatakan salah. Dan ketika kita memilih option yang benar, maka jawaban kita dinyatakan benar di sini. Oke, lanjut. Nah, setelah kita sudah membahas hukum 1 Newton itu apa, hukum 2 Newton itu apa, hukum 3 Newton itu apa,
dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kita simpulkan materi yang kita bahas. Jadi kesimpulannya di sini adalah benda yang diam akan tetap diam jika resultan gaya pada benda itu sama dengan nol. Ini merupakan hukum 1 Newton. Jika suatu benda diberi gaya atau resultan gaya, maka akan mempengaruhi besaran-besaran lain dalam fisika, yaitu massa benda dan percepatan yang dialami benda. Ini merupakan hukum 2 Newton. Jika seorang anak mendorong tembok, maka akan timbul gaya aksi reaksi yang berlawanan arah. Ini merupakan bunyi hukum 3 Newton. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini saya ambil dari internet, karena materinya ini saya dapatkan dari internet. Jadi daftar pustakanya itu yang pastinya dari internet, dan nama penulisnya siapa, buku siapa, dan keluaran tahun berapa. Itu seperti itu. Oke. Setelah semuanya sudah selesai, materinya sudah selesai, di sini juga ada yang susun materinya, penyusun. Jadi penyusun di sini yaitu saya sendiri. Yang pertama di sini ada foto agar orang tahu bahwa foto ini yang menyusun materi tentang hukum-hukum Newton. Itu artinya kenapa kita harus tampilkan foto di sini. Yang kedua harus tulis nama lengkap juga. Nama lengkap di sini ada Petrus Dangga di sini. Terus yang kedua ada asal kampus. Di sini asal kampus yaitu nama kampus yaitu STQ PT Gula Sumba Barat Daya, berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang walaupun sekarang sudah berubah jadi Universitas Katolik Wetabula. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikut ada program studi. Jadi program studi saya di sini yaitu pendidikan fisika. Yang berikut ada agama. Jadi agama saya di sini yaitu Kristen Katolik. Ini ya, Kristen Katolik. Terus ada alamat. Jadi alamat di sini ada, alamat saya adalah Lokue. Dan yang terakhir yaitu umur kita, dan saya sekarang berumur 22 tahun. Jadi ini wajib ya di akhir slide. Yang pertama ada nama, terus kampus, nama kampusnya, terus program studinya, agama, alamat, dan umur. Oke, itu saja beberapa yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya atur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.